Akhirnya memasuki episode 27 pada series Kamen Rider Gabu. Disclaimer terlebih dahulu kalau video ini no cut, no edit seperti biasanya. Dan sesuai dengan pemikiranku. Jadi kalau kalian mempunyai opini kalian sendiri, silakan tulis kolom komentar di bawah. Oke? Aku peringatkan kalau ini spoiler alert. Artinya aku mengucapkan ini spoiler awal sampai akhir, nggak akan non spoiler. Jadi aku ulangi lagi, spoiler alert, spoiler warning. Oke, masuk di on cam lagi. Oke, jadi aku sudah menonton series Kamen Rider Gabu episode ke-27 yang berjudul, nah ini dia, Sour and Sweet to the Point of Burning. Yang artinya adalah asam dan manis hingga atau sampai seperti terbakar. Nah itulah ya. Itu menandakan kalau asam dan manis ini itu belum seperti terbakar tuh ingin mencapai terbakar, ini seperti terbakar. Nah, terbakar ini adalah yaitu tahulah sendiri waktu teasernya 27 Kenzo Suga menjadi Kamen Rider Big. Big ini merupakan bawaan terbakar si asam dan juga manis. Asam dan manis ini menandakan bahwa asam dan manis sifat dari Hanto Karakida dan juga sifat dari soma itu sendiri. Maka dari itu asam dan manis ini sifat dari Hanto Karakida dan juga soma itu sendiri. Oke. Nah, itulah sampai seperti terbakar. Sampai seperti terbakar adalah makna atau mengungkapkan sesuatu yang belum terjadi atau mengungkapkan sesuatu yang pada episode sebelumnya itu akan terungkap pada episode 27 ya. Kan kalian pasti akan menjawab pada episode sebelumnya. Puzzle-nya itu akan terpasang satu persatu. Dan pada episode 27 ini akan terpasang sedikit demi sedikit. Ya kan? Itu adalah maknanya. Hingga sampai seperti itu, kita kan seperti terbakar. Padahal itu bukan terbakar. Ya kan? Itu adalah suatu dimana kalau kita nge-bake ya kan, dalam oven atau dalam microwave nge-bake itu pasti kan seperti terbakar. Panasnya tuh udah golden brown. Apakah itu terbakar? Enggak, tapi seperti panasnya tuh seperti itu dia. Dan atau lagi bahwa eksperimen dari Kenzo Suga itu sudah tercapai, sudah berhasil. Bukan berhasil banget ya, itu cukup berhasil karena andil dari Hanto Karakida sebagai sebagai eksperimen dia. Makanya di teaser kemarin atau di trailer kemarin adalah si Peter Gabu dan juga Hanto Karakida ya, Daksoma dengan Hanto Karakida itu kodenya jelas tuh kan. Sedangkan di tengah-tengahnya kodenya nggak jelas K. Ya kan? K ini siapa? Belum ada gambar bajunya itu siapa? Maka dari itu K ini asumsiku adalah Sosuga atau kemudian inisial K itu kayak eksperimen apa gitu ya kan? Kenzo Suga. Nah, karena adalah hubungannya adalah dari ini
organ Granuto. Jadi si bertiga ini yang pakai organ Granuto itu adalah si Peter Gabu, yaitu berasal dari Soma yang asli. Gennya itu kan dari rambut, dari darahnya Soma, itu kan dari organ Granuto juga kan. Nah terus yang kedua adalah dari Hanto Karakida. Si Kensuga memasangkan ke Hanto, ke tubuhnya Hanto dengan organ Granuto. Yang waktu awal-awal episode dia disebut menjadi Kamen Rider Valen. Kokodon ya kan, itu dia. Maka dari itu relasi antara mereka bertiga, Kenzo Suga dan juga Hanto Karakida, Daksoma sebagai cloningan Kamen Rider Peter Gabu, mereka saling terhubung kekuatannya, skillnya, nah itulah. Nah katanya si Kensuga bilang kalau aku akan lebih kuat dari Kamen Rider Gabu. Nah itu dia tuh. Nah ini ya lagi-lagi gue akan mengharapkan bahwa Kamen Big ini yang dari Kensuga tuh bisa konsisten kekuatannya, bukan sekedar kayak aku lebih kuat darimu gimana gimana. Kita pasangkan dengan King Form, bisa corbet form, apakah bisa makan seperti itu ya kan, itu nggak tahu kan. Makanya dari judul sour and sweet to the point of burning ini kan, nah itu dia nggak tahu dari judulnya bisa ada. Terus dari sour and sweet adalah manis dan asam adalah terbentuknya dari Hanto Karakida. Terbentuk kita dari sakit, dari dia menuju kayak nggak tahan lagi, itu adalah asam dan manis sudah terbentuk. Pahit menuju asam, asam menuju manis, itu dari timeline Hanto menjadi Kamen Rider Valen Frappe Custom. Itu dia itu kan. Itu dia tuh. Itu makanya dari episode 26, 27, 28 nanti debut Frappe Custom. Wah, itu sih gila sih. Gila gila gila. Dari judul aja 26 ke 27 aja bisa terhubung. Nah, itu dia. Oke. Kita masuk lagi. Nah, kita bahas mengenai plot terlebih dahulu. Plotnya tuh seperti apa sih? Apakah plotnya tuh berasa enjoy, berasa enak, gimana ya? Plotnya tuh adalah kelanjutan dari episode sebelumnya, yaitu mengenai eksperimen Kensuga. Dan juga Hanto Karkida kaget melihat Kensuga bersamaan dengan si Koningan Peter Gabu, Daksoma lah ya. Ya seharusnya lo tuh nggak boleh keluar. Itu ya, kenapa lo keluar? Ketahuan lah sama Hanto Karkida ya kan. Nah, itu lah kaget. Ya itulah akibatnya, penyebabnya. Sudah dijelaskan di episode tersebut. Ya aku nggak mau membahas secara detail. Karena kata sendiri aku membahas secara review. Bukan membahas secara lengkap. Kalau bahas secara lengkap bisa panjang 1 jam, bisa berjam-jam kayak bahas kuliah ya kan. Kalau mau bahas lengkap, detail, padat, silakan ke channel sebelah, konten kreator sebelah silakan ya kan. Aku mah santai-santai aja ya kan. Plotnya gimana? Apakah bagus, apakah jelek atau gimana? Cara plot menurutku ini simple. Plotnya tuh simple. Tapi eksekusinya itu nggak sesimpel yang kau bayangkan. Nggak kau membuat tuh jadi nggak kayak sutradara lainnya. Kebetulan ditulis oleh Bujun Kokomura dan disutradari oleh Bapak Teriyuki Sugihara. Kembali ke pakemnya, kembali ke asal mulanya. Apa kembali ke asal mulanya tuh terbilang bagus banget, terbilang bagus, terbilang oke, terbilang gimana? Enggak terbilang bagus banget, enggak terbilang bagus, tapi ada kecewanya, ada terbilang gue merasakan, oh kok tiba-tiba begini, kok tiba-tiba begitu, kok gini, kok gitu. Ada beberapa scene seperti itu. Tapi yang paling aku adalah interaksi antara Gen Tetsuga menjadi Kamen Rider Big, interaksi antara Hanto Karakida, keterpurukannya, dan juga keingintahuannya, cara jadi kayak Hah? Oh, yang ternyata begini. Langsung terpukul deh sama ucapan dari Kenzo Suga. Soma juga
termenung, terkaget, terpaku sama hantu Karakida, melihat wajahnya kayak wah terlihat kayak terbuka banget. Oh seperti ini, seperti itu. Dan ucapan dari Kenzo Suga. Itulah kalau ilmuwan-ilmuwan yang sangat-sangat crazy ya kan, sangat-sangat wow, sentimen, horor ya kan, tapi nggak serem. Itulah Kenzo Suga. Kalau mau ibaratkan tuh seperti kayak Green Goblin, ya kan, Spider-Man ya kan, kayak Dr. Octopus, kayak malah kayak Dr. Lizard, ya, tapi Dr. Lizard nggak serem ya. Ya mungkin paling serem Green Goblin atau Dr. Octopus. Tapi itu mirip-mirip Space Dogbas. Kalau mau ke DC, mungkin Two Face lah, Two Face. Tapi bukan eksperimen, tapi Two Face ya. Oke lah menurutku. Terus pada lagi Two Face, terus ya itu sih referensi kita aja lah ya. Itu sih di plot simple ya dan juga sederhana. Terus satu plot yang menurutku tuh agak eh, sedikit kecewa ya, yaitu ketika Commander Fram ya kan panggil oleh Dente Ojisan mengenai eksperimennya itu cuman diperlihatkan gitu doang, nggak ada yang oh gini oh gitu. Aku pikir ada pembicaraan yang serius, pembicaraan yang deep, pembicaraan yang apa yang emosional, yang sensasi itu informatif banget itu loh. Atau nggak cuma gitu doang, lo ngasih penting from Star Gear ya kan, ya Fast Gear, terus sama alatnya doang tuh kayak hah gitu doang fungsinya. Oh nggak ada nanti doang, oh gitu doang, oke lah, nggak keperluan doang. Itu agak sedikit kecewa, sedikit aja kecewa. Plotnya menurutku lebih ke pertarungan antara Kenzo Suga melawan Commander Gabu sama ini Pepinggami itu kan. Ya, wah tuh nanti aku bahas nanti ya itu kan. Itu fokusnya situ doang, fokus itu doang. Juga plotnya adalah mengarah bahwa shotnya terlalu lama itu ke hantu Kartida, ekspresinya akibat gimana, wah tuh lama banget tuh, lama durasinya lama ya. Itu durasinya lama banget, kayak dengan cermin cembungnya tuh kan kayak wah, oke oke pasti ada makna dalam itu, kayak makna dalam itu. Cuma aku belum ngerti karena barusan nonton kan, belum ngerti orang ngerti. Oke oke, wah tiba-tiba harusnya dengan itu boom langsung tiba-tiba gelap kan. Itu harusnya udah ending tuh. Kenapa dilanjutkan lagi dengan ucapan dari Kento juga begini begini begini, kayak ya wah terpukul, udah gitu aja dong. Kayak ini entah kenapa ya, perasaanku aja atau gimana, atau memang ini perspektif aku aja. Pertama kalinya Bapak Toreki Sugihara ini menurun secara kualitas. Padahal kalau misalkan tadi lagi sebelum-sebelumnya tuh rapi banget tuh, dis tuh enak banget. Nah, terus cara penataan plotnya, penataan editingnya, penataan pacingnya tuh enak banget. Ini kedua pacingnya itu tetap enjoy, tetap nyaman. Tapi secara editing, nah pacingnya tuh enak banget. Pacingnya tuh dari sini ke situ enak banget. Tapi ketika yang paling gak enak tuh cuma satu doang. Ketika menuju kamar Fram, menuju oh dapat ini fast time gear untuk audition ini, dan cep udah lagi ke orang juga, mending gak usah sekalian main tuh di episode berikutnya aja yang menuju ke fast time gear. Lo ngasih ke fast time gear di audition, mending tuh di episode berikutnya lo manggil aja gitu. Lalu fokus tarungan antara Kenzo juga dan juga fokus Kenzo juga versus Commander Gabu, fokus itu aja, fokus ya itu aja sih. Ya untungnya ya waktu Fram atau si Rakia Marga yang datang ke tempatnya nanti audisi tuh nggak terfokus banget, jadi masa fokus pada Shin Kensuga melawan Kamir Gabu. Itu untungnya situ, itu poin plusnya sih. Cara itu sih itu acara transisinya tuh masih rapiin lagi lah ya, lagi. Terus dari sound design, ini sound design bukan yang kata serem, tapi
vibes-nya seperti horor. Sound design kayak horor, kayak berasa kayak kamu tahu ini referensinya kayak film-film The It ya kan, film movie It, terus ada soundnya instrumentalnya ya kan, instrumentalnya itu itu berasa kayak wow dari referensi game yang namanya Plants vs Zombie. Ya, nanti aku bahas namanya sound design lebih lengkap lagi, yaitu mengenai karakter karakter songnya dari Kento Suga. Itu berasal dari lagunya Kensuga yang ini. Nah, yang ini dia. Itu kalau nggak saya buka dulu ya. Yang tuh lagunya Hikentai no Shinka ni Okeru Kosatsu. Jadi Hikentai no Shinka Okeru Kosatsu. Nah, lagu ini berkali-kali denger-denger itu vibes-nya seperti horor. Vibes-nya seperti horor ya. Dan juga udah tayangkan instrumentalnya juga tayang kan. Jadi denger instrumentalnya, wah ini mantep ini kan. Tahu referensinya seperti apa? Bener, Plants vs Zombie. Terus film itu referensinya, wah gila men. Kok di instrumental kan tuh keren banget. Itu keren banget. Men, tuh masukkan ke dalam fightingnya Kensuga versus Kam dari Gabu itu bisa kayak wow man, this is the real good man, wow man, ini berasa kayak wow this is fantastis, wow ya yeah. Itu sih menurutku. Dan itu poin plusnya, sound design-nya sih oke banget sih, sound design oke banget. Dan wow man, ini paling feel-nya good man. Ya, terus acting. Nah, ini acting. Actingnya sih ya nggak bagus-bagus banget ya. Santo Karakida, terus si Soma. Ya, ya gimana ya actingnya ya. Ada beberapa apa yang aku yang notice tuh meskipun actingnya ya mediocre, tapi secara hooknya tuh dapat banget. Lagi dari awal series tayang, dari awal episode tayang itu nggak apa-apa lo actingnya jelek atau actingnya nggak bagus seperti kayak Spider-Man Tobey Maguire, tapi yang kita hide yang kita kegait dari penonton adalah hooknya. Hooknya dapat itu pasti wow, ini hooknya dapat dari ceritanya tuh, dapat itu adalah kuncinya. Kuncinya adalah hooknya, dapat hooknya. Kalau hooknya dapat ya kan, Kyle pasti dapat ini karakternya, maka kita dapat lagi ke karakter development. Development karakter tuh lebih mantap lagi, itu dia. Maka itu sudah matang, sudah oke. Makanya itu Soma, Hantu Karakida, Kachika Amane, terus Rakia Amarga, dan di Ochisan, Keno juga, Peter Gabu, dan sebagai Enough Thomas, dan sebagainya itu apa yang kita highlight adalah hooknya. Kayak pancingnya tuh dapat banget. Orang nggak dapat ini, wah kayak series MCU yang akhir belakang ini adalah Akhir Darkness, itu adalah nggak dapat hooknya sama sekali, tapi baiknya serem horor hero witch itu kan, tapi tuh ya oke lah. Tapi ini hook tuh dari awal hooknya tuh dapat banget. Maka yang permasalahan itu adalah development karakter. Itu itu paling aku dari sini adalah development karakter dari Kenzo Suga dan juga Hantu Karakida. Dua karakter ini aja sudah di highlight pada episode 27. Itu sangat oke sih menurutku. Dari keterpurukannya dari Hantu Karakida, dari eksperimentalnya dari Kensuga, itu sudah terbawa suasana dari episode 27 yang bernama lagi sour and sweet, lagi asam dan juga manis. Manisnya itu dari mana? Dari Kensuga. Sournya asam dari Hantu Karakida, ya kan? Yang hingga sampai terbakar. Dan itu sudah berlalu ya kan, ingat lagi, flashback lagi ke zaman-zamannya Soji Soya, ya kan, Soji Soya, si bosnya Hantu Karakida, ya kan, yaitu lagi-lagi Ken juga memanfaatkan kejadian itu untuk menjadikan eksperimennya. Itu dia tuh, aku agak oke.
atau komunikator lain menjelaskan seperti itu supaya aku lebih paham. Makanya seperti itu aku dari interpretasiku aja sih, misalkan di video ini aja sih, itu aja sih menurutku. Oke, itu aja sih. Terus dari fighting, koreografi fighting, wow, man, masih bagus aja, man, wow. Detail kecil-kecilnya, wow, man, this is the good, man. Inilah Turki Sugihara beda dengan sutradara-sutradara lainnya. Kayak kayak siapa ya? Kayak Kayuki Shibasaki, kayak Yuta Tasaki, Satoshi Morota. Oh, wait, wait, wait. Kalau Satoshi Morota sama Teruki Sugihara itu sama. Sama, artinya kualitasnya tuh sama. Sama, 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 sama. Terus, itu sih nggak aspek pada waktu episode 22 itu bagus banget, ya kan? Ya aku harap sih Bapak Sasaki sih bisa kembali lagi ke series gabung untuk berkolaborasi dengan Fujun Komura ya. Itu kolaborasinya itu ke aspek bisa sebagus ini yang awal-awalnya aku underestimate. Wah, ini editingnya nggak bagus ini. Ternyata waktu episode 22 bagus. Kaget kan itu dia. Udah dia tuh kaget nggak expect jadi sebagus itu. Nah, makanya jangan menjudge covernya, makanya isinya dulu harus dikukur lagi tuh. Nah, ini dia tuh, aduh, ini dia nih. Jangan menyepelekan sutradara Ruta Tasaki. Nah, itu dia. Di series Gabu ya kan. Makanya dari awal dari oleh Bapak Toriku Sugihara udah bagus, maka selebihnya episode sampai akhir tuh pasti bagus. Meskipun ada kekurangannya, pasti sampai akhir tuh bagus, gak mungkin jelek. Contoh seperti series Kids ya kan, dari awal bagus sampai series itu akhirnya jelek, itu salah dari ya penulisnya atau salah dari direkturnya yang seolah-olah kayak dimaksa-maksakan atau dia papakan ya terburu-buru atau gimana, itu dari direkturnya, dari penulisnya sendiri. Nah, apakah sinetron yang maksa atau yang maksa, ada yang maksa, aneh, tapi ini eh, berupa apa ya, wah ini harusnya bisa terjelaskan dari Kamen Rider nih, yaitu pada karakter Sachika Amane. Ya, Sachika Amane ketika scene waktu pada ini ya, tepatnya ada di Ojisan ya kan, ketika oh di mana nih Kokot Gojisunya, di mana nih Kokot Gojisunya kan berekspresi kayak wap-wap gitu kan, kayak kesel gitu kan, tiba-tiba lari kemana-mana, tiba-tiba angkap susah ya kan, angkap pukul Gojiso aja susah loh, kayak wah gimana kayak si apa Gojiso berseknya tuh lah, wah gimana nih, wah Soma nggak bisa nangkep, Hentouchen nggak bisa nangkep, Hantu nggak bisa nangkep juga, itu kan lagi diperiksa kan, nggak mungkin nangkep pukul Gojiso ya kan. Tiba-tiba Sachikama nih mengeluarkan spider sense-nya kayak gini. Tung, cep, wah, ini akan jadi cep, cep gini. Nah, ini Godizo, seakan ini jadi audisan. Lo dapat skill dari mana? Spider sense ya kan? Hasil keamanan lo nggak dapat, lo nggak jadi Kamen Rider ya kan? Lo cuman skill lo gila dan bro sumpah. Lo dari mana? Episode sebelumnya nggak ada skill dari segi keamanan seperti ini. Ya aku tahu Gajah Mane itu heroin nggak jadi Kamen Rider, tapi impactful-nya aku kepada MC-nya, kepada karakter lainnya tuh impactful banget, sangat kuat banget. Dan Kamen Rider pun bisa oke, tapi dengan lo ini kok jadi begini, kok jadi wah ini harusnya Haji Kaman tuh menjadi Kamen Rider kalau begini ya. Udah kelihatan banget ya bahwa ujung-ujungnya nanti ketika movie-nya tayang atau TFC atau gimana, Haji Kaman akan jadi Kamen Rider. Kalau begini, karena dia punya skill yang luar biasa, Spider Sense, kayak tadi segini. Damn bro, itu kayak keren sih, tapi aneh. Keren tapi aneh dan juga bertanya-tanya, kenapa dari sebenarnya nggak dibilang skill seperti itu. Dia kayak perempuan kayak kuat banget, kayak bener kayak
kayak apaan tuh di ceweknya Hikap tuh aku lupa lagi itu si itulah tuh wah keren banget tuh kan keren banget bro tuh keren banget gila bro gila itulah cara ini ya penggambaran tuh kayak si Kamayan tuh kayak teman perempuan yang berani berbuat demi MC-nya itu dia sih demi MC-nya MC-nya kan ada dua kan MC first MC second yang pertama adalah Soma yang kedua adalah Hantu Kartida ini berasa kayak impactful banget nah kayak wah men ini udah dapet banget tuh jadi Kaji Kamane bro gila ya ya itu sih beruntung banget Kaji Kamane mendapatkan skill seperti itu meskipun dia jadi Kamen Rider it's fine ya kan itu yang akan dari semua orang-orang maupun nonton bahwa Kaji Kamane nggak usah jadi Kamen Rider uniknya seperti itu ya nggak pernah diperhatikan pada episode sebelum-sebelumnya jadi ya dan ada audition eksperimennya waktu tiga Kodiso tuh muter-muter Kodiso kayak hamster tuh kan ya hamster eksperimennya menghasilkan kayak vape custom nantinya ya kan itu wow wow eksperimennya pasti kan ngarak situ nih ya kan transisi ada satu transisi yang menurutku agak sedikit kurang nyaman yaitu apa ya transisinya tuh bersekaya passingnya tuh cepet banget passingnya tuh cepet banget dep, 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 gitu ya cepet banget tes 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 kayak kalau mau berjalan sama kaki Amarga sama Tio Jisan langsung lagi transisinya tuh tes ke ke koreografi faktornya Kenzo Kamen Big melawan Kamen Galbo itu pasti cepet banget tes ya kan hari poin utamanya adalah ke Kamen Big ya, versus Kamen Gabu itu poin utamanya jadi ya kita cepet aja gitu gila 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 aku belum bahas lagi masalah actingnya ya masa koreografi actingnya tuh keren banget gokil masih gokil banget ya gokil banget terus yang paling ku sangat kurang nyaman adalah ketika Kamen itu menempatkan mobil ya kan mobil merah berwarna merah 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 kan gede banget kan tuh CGI-nya bro kasar banget aduh men itu mobilnya tuh tetep lo tetep diarahkan mobil tanpa CGI lo mundur seret gini ada bantuan pakai 3D apa tuh pakai itulah pokoknya praktikal efek emang itu bisa pakai itu jadi bobot berat yang dapat terus lo melempar juga penuh effort ya kan itu paling keren sih itu bisa tambah keren sih menurutku jadi nggak CGI-nya tuh nggak kelihatan CGI banget menurut kasar banget menurutku CGI-nya men tuh mobil dilempar gede aja dan udah nggak effort sama sekali tuh kurang effort tuh kan wah men gimana sih ya itu agak-agak kurang sih agak-agak buat apa lo lemparin mobil merah di kapan tuh tiba-tiba lo ngeluarin uh, kekuatan dari skill back gitu kan back ya kan buat apa yang paling keren adalah sosoknya tuh gerakan kamera termasuk adalah sinematografi ya kan pergerakan kamera tuh nggak males pergerakannya tuh nggak males sama sekali masih kadang wah nih untuk arah kita lagi kesakitan pada waktu malam hari atau waktu pagi hari itu kan suatu dep 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 ada gedung 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 miring kan untuk arah kita jalan kan itu dari Kensuga back ya di ini tahun sama si bawa mobil ya kan cedas turunnya tuh kelihatan cet ya kan tuh keren banget sinematografinya nggak males sama sekali men itu dia sinematografi atau pegang kamera itu gak males sama sekali gak males sama sekali top notch pokoknya wow itu dia dan juga apalagi ya masalah ini aja sih uh,
dari pengungkapan dari Nanti Ojisan, oh udah ungkap dari ini dan juga itu, dan juga dari Kansuga, itu habis fighting kayak berasa kayak apa ya, ya lagi-lagi ini adalah debut dari Kansuga menjadi Commander Break, itu berasa kayak debut. Jadi debut yang nggak berasa debut, lalu bisa kayak wah dari hand sequence Henshin dari Commander Break ya kan. Ya, lo bisa merasakan kepuasannya, wahnya, megahnya ketika Ensuga Squan Henshin menjadi Commander Big. Kayak, wah, keren banget. Terus bisa kayak, wah ini ilmuwan horror banget nih, ilmuwan. Ini ngeri banget, ini parah nih, ya. Ngerinya tuh pada kekuatannya ya, bukan kepada, wah, kalau dia enggak, ngeri kekuatannya dia ya kan. Wah, ini keren banget nih, wah ini berwaspada nih, ngeri nih. Jika Soma disandera, ke Soma disandera, Soma waktu itu kan lagi minta bantuan sama Kensuga, lagi minta apa ya, informasi lah, minta konfirmasi sama Kensuga. Oh bener nggak sama Kensuga? Kensuga ngetap Soma, ya kan Soma itu wah, disandera, nelpon Kensuga nelpon. Halo Hanto Karakida, apa kamu kesini ya di lapangan sini ya, udah kamu bukan sesuatu penting banget nih ya kayak udah kan Hanto Karakida, Soma, kantor kita doang sendirian doang muncul ke lapangan parkir ya kan yang parkir ya kan parkir yang di mall-mall gitu kan buat cepret ini sama di Sandra ini berubah cepat lo mau pengen lawan aku gitu paksa lawan ya kan bantuin kami cepret itu tuh wow waktunya kayak lagi sama seperti Spider-Man Spider-Man topi Mugajar bukan masing Spider-Man ataupun Spider-Man Tom Holland bukan Spider-Man topi Mugajar yang begitu megah begitu kayak wah wow, keren banget wih nikmatnya enjoynya wow man wah itu gila sih villainnya jadi Kensuga itu apakah disebut dengan villain ya enggak juga sih jadi Kensuga itu aku selagi di fandom atau di Commander Wiki ya kan atau dimanapun dia menjadi anti villain karena si Hulk udah tidak mempercayai lagi sama Kensuga karena udah tahu kedoknya karena dia tahu bahwa itu kelakuan dari Kensuga lalu sudah ngakuin demi demi dirinya sendiri demi Kensuga dia sendiri karena dia seperti terbakar udah terbakar dan sudah lagi terbakar nanti oke nanti terus negara kita antara kita tuh kayak kesel banget apa enggak lagi sama Kenzo Suga udah terpisah sama Kenzo Suga dia sudah sama Dede Ojisan itu dia sih menurutku dan efek dari Kensuga Anhenshin adalah tangannya kebakar itu adalah dari judulnya maka judul dari ini adalah sour and sweet to the point burning hingga sampai terbakar lo factingnya atau lo menuju ke di poinnya itu adalah sampai terbakar seperti terbakar sampai terbakar beneran seolah-olah terbakar ya terbakar apa terbakar adalah salah satunya adalah tangannya Kensuga tuh terbakar kayak terbakar efeknya ini sama seperti kayak Dr. Lizard lah Dr. Lizard tuh kayak misalkan lo eksperimennya gagal lo tangan bisa tangannya misalkan tumbuh lagi ya kan tumbuh lagi lizardnya lo gagal melawan Spider-Man lo tanganmu yang lagi tuh ya kan seperti itulah ya kan tapi itu referensi jangan persis ya itu referensi aja referensi kalau Zuka ini memang efeknya adalah terbakar tangannya lo bisa kembali lagi tangannya kembali lagi karena efek dari karena andil dari Hano Karakida kalau nggak ada Hano Karakida tangannya bisa kembali lagi seperti semula itu dia kalau misalkan Spider-Man ya itu dari eksperimennya dia sendiri dari aman dokter Lisa sendiri yang itu jadi makanya eksperimen itu bisa berhasil kalau nggak ada si serum hijaunya itu kalau nggak ada si itu tangannya tuh nggak tumbuh sekali udah yang udah tangan buntung dah tuh si dokter lizardnya itu ya itu dua kemiripan sih
nggak sama tapi mirip-mirip aja sih secara referensi ya. Terus secara auranya tuh vibes-nya tuh horor banget, horor mampus tuh kan. Kayak ya lakatnya apa santai gini. Karena dari karena meneliti meneliti apa si Kamen Rider dari uh, Back ini hantu ini dari 20 tahun yang lalu bersama dengan Neil Stomach. Ya sampai andil dari Neil Stomach. Wah gila. Sampai ada kerjasamanya dong 20 tahun yang lalu. Gila men, gila tuh ya. Wow men, 20 tahun lalu dong ciptaan ini lo bukan mencipta tapi adalah menemukan Kamen Rider itu gimana. Wah gila gila. Wah gila. Itu sih menurutku. Acara villain menurutku agak kurang villain ya, tapi ini menjadi anti villain sih. Anti villain menurutku agak wah ini Kensuke adalah satu ilmuwan misterius, ilmuwan horor, bukan ilmuwan serang, ilmuwan horor, ilmuwan anti villain, ilmuwan bangs. Itu ilmuwan yang nggak ngeselin juga, ilmuwan paling apa ya, paling penuh dengan taktik-taktik kayak pickpocketnya dia. Wah gila, ilmuwan yang paling, wah itu sih paling-palingan lah ya. Yang paling bikinan luar biasa, eksperimentalnya luar biasa ya kan, buat Kenzo juga ya kan. Aku yakin ketika Kensuke akan kalahkan oleh Kamen Rider Fallen Frappe Custom, sudah perhatikan di previewnya Kamen Rider episode 28, atau dikalahkan oleh Soma menjadi bisa sorbet itu kan si Kensuga ini. Apakah rencana Kensuga ini akan mentok semesta aja, atau ada rencana lain, rencana berikutnya yang jauh lebih matang, ada plan B-nya. Ketika gue gagal, ada plan B-nya, mengeluarkan jus andalannya, jebret. Apakah seperti itu? Itu dia tuh ya. Untuk final score ya, ini adalah penurunan dari series Kamen Gabu. Penurunan nggak drastis, penurunan nggak drastis, tapi penurunan secara kualitas dari Teruaki Sugihara. Dari segi editing aja menurutku, editing dari pemoles CGI itu ada penurunan sedikit. Padahal waktu sebelumnya tuh editingnya ya sosok lah ya, tapi meningkat lah, upgrade lah. CGI-nya tuh upgrade ketika masuk 27. Mobil merahnya belum tarik gini tuh udah CGI-nya kasar banget, jelek banget menurutku, jelek banget. What the fuck man, wah itu CGI harus perbaiki itu. Wah ini sih paling parah sih. Itu ending besok gitu kan, memulai eksperimennya dari nanti Ochisan yang menjadi hantu Karakida, jadikan Fallen Frappe Custom dari Frastam Gear gitu. Itu dia. Makanya kenapa kok misalkan itu Ochisan bisa membuat terputus lagi mengenai hantu Karakida yang menjadi Fallen Frappe Custom akan mengalahkan Kenzo Suga yang menjadi Commander Big nanti. Oke, kita penasaran nih. Apakah benar kalah atau ada andil lain nih dari Kensuga nih ya kan. Commander ini mungkin nggak benar kalah banget ya, tapi mungkin bisa benar kalah atau benar mungkin dia kayak pergi atau gimana ya. Kensuga kan pasti cerdik banget ya itu sih. Terus yang kedua bisa jadi kalah telak melawan Fallen sampai custom. Wah itu sih gila, itu pasti debutnya makan big Kamen Rider Big itu pasti gila sih, pasti berasa kayak wow is intimidating gitu lah. Jadi lagi ulang lagi Hanto Karakida versus Kenzo Suga yang jadi poin utama di episode ke-28 ya kan. Itu akan menjadi menarik, seru dan menarik ya. Ini tetap seru, episode 27 tetap seru dan menarik, tapi kalian jangan apa ya, tetap
jaga ekspektasi lah. Wah, 27 tuh keren. Ada back ini, wah keren nih. Ya, kalian ekspektasi kalian bahwa secara kualitas tuh turun sedikit lah, menurun sedikit dari kualitas dari Turkish Gihara ini sama seperti episode 1, tapi keren, keren, itu keren. Untuk final score, mau kasih berapa ya? 8,1/10 alias cakep. Kan cakep banget, cakep, cakep. 0,1 lah. Kalau teoritis lagi ini 8,3/10. Kalau secara teoritis atau pengungkapan deepnya dapat atau Hanur Arkida actingnya tuh nangisnya tuh dapat banget, nangisnya dapat banget tuh actingnya, dapat banget tuh untuk poin plusnya. Maka aku tambahkan di final score 8,3/10 alias cakep. Masih bagus. Nonton kami dari Gabu episode 27, jangan lupa ya kan. Ini sore terpotong terpotong ya kan. Masalah ya space-nya masih nggak aja menurutku. Oke, ulangi lagi 8,3/10 untuk episode 27 alias cakep ya kan. Nonton dan berteori. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Belepotan adalah khasku videoku. Bye bye.